Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Arif. Di sesi kali ini kita akan membahas mengenai HTTP dan HTTPS. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu ada beberapa bagian dalam penggunaan HTTP dan HTTPS. Yang pertama dari URL. Nah, teman-teman pasti udah pernah menggunakan ya, cuman mungkin nggak ngeh kalau itu adalah namanya URL. URL adalah Uniform Resource Locator. Nah, ini mengacu pada protokol yang ada atau yang biasanya kita gunakan. Nah, contohnya adalah kalau di depannya kita menggunakan HTTP, FTP, mail-to, nah itu termasuk dalam URL. Nah, yang kedua adalah URN. Nah, URN ini adalah Uniform Resource Name, identifier yang unik secara global. Nah, ini mungkin tidak terlihat, tapi ini mainnya di dalam code. Nah, jadi kalau bisa kita lihat contohnya seperti ini. URN, .2, ISBN, .2, 0, strip 486, strip nya 27557 atau 4. Nah, ini mengacu kepada code untuk menggunakan dalam ketika kita mengakses suatu URL. Nah, ada lagi namanya URI. Nah, URI ini adalah namanya Uniform Resource Identifier. Nah, sebenarnya ini perpaduan antara URL dan URN. Nah, URL ini adalah pengisian resource tertentu. Contohnya misalnya kalau kita pengen mengakses suatu buku atau dokumen, nah biasanya kadang-kadang ada satu device tambahan, kayak ada untuk PDF misalnya, nah itu menggunakan namanya URL. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk penggunaannya dalam skema pengaksesan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah speed scheme, terusnya adalah kita .2/s host, port, path, parameter, query, dan fragment. Nah, kalau kita jabarkan, scheme itu apa? Protokol yang akan kita gunakan, misalnya HTTP atau TPS. Nah, host itu adalah nama host atau nomor IP atau penggunaan IP address. Nah, portnya itu ya untuk menggunakan, sebenarnya kita menggunakan akses port berapa. Kalau 80 mungkin biasanya tidak terdefine ya, tapi kalau portnya udah mulai customize, itu akan kelihatan. Seperti misalnya port .2, 443, ya kan? Nah, itu bisa digunakan secara khusus. Dan path, nah path itu biasanya perpanjangan alamat secara address bar yang menggunakan dalam browser yang kita gunakan. Nah, query ini termasuk dalam string query untuk program CGI. Jadi kalau seandainya kita ingin mengakses menggunakan URL tersebut, nah itu bisa dikatakan kita mengquery, kita mengakses sebenarnya alamat apa dan dokumen apa, konten apa yang akan kita akses, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah fragment. Nah, fragment ini adalah kesalahan atas suatu objek. Jadi, dalam kita mengakses biasanya www.detik.com atau www.binus.ac.id, nah itu sebenarnya kita mengakses suatu kontennya. Nah, di dalamnya sebenarnya ada apa atau objek apa yang ada. Misalnya ada gambar, ada video, dan lain-lain seperti itu. Lanjut, kita bicara baru dengan HTTP. Nah, HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini menyediakan seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana informasi dikirimkan melalui WWW atau World Wide Web. Nah, HTTP merupakan protokol yang berbentuk client server, di mana dua mesin antara client dan server berkomunikasi menggunakan layanan transport yang berorientasi pada koneksi dari TCP. Nah, ketika kita ingin mengakses HTTP ataupun HTTPS, kita perlu menggunakan namanya browser. Nah, browser ini ada sebagai mediator untuk menangkap atau memberikan suatu informasi alamat apa yang kita akan gunakan. Nah, makanya ketika kita mengakses HTTP ini, kita bisa menggunakan browser. Nah, browser bisa kita tahu ya, kita bisa menggunakan Chrome, Mozilla, ataupun dan lain-lainnya. Nah, ketika kita menggunakan membuat suatu aplikasi bentuk HTTP HTTPS, kita perlu namanya ada server. Nah, server ini kita bisa bentuk menggunakan suatu web server. Nah, web server ini dibentuk bisa menggunakan beberapa macam bahasa pemrograman. Nah, kalau untuk PHP bisa menggunakan Apache, kalau untuk .NET bisa menggunakan IS. Nah, standar penggunaan HTTP adalah port 80. Jadi secara default udah port seperti itu ya. Nah, keuntungan menggunakan HTTP yaitu adalah platformnya independen, tidak perlu dukungan atau maksudnya programnya secara mandiri, terusnya bisa dijalankan di atas firewall, kita udah define, dan tidak berasal koneksi, jadi kita bisa melakukan caching.
Ada lagi nama HTTPS. Nah, HTTPS ini berjalan di dalam port 443. Nah, ini perlu namanya sertifikat, namanya SSL. Nah, jadi nanti portnya akan berubah ya, jadi 443 seperti itu. Nah, biasanya kalau kita define, ada namanya kalau kita klik ya, misalnya kayak Binus tuh depannya ada HTTPS. Kalau kita mungkin kalau aplikasi banking, nah biasanya itu ada https:// nama banknya, seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan sesi ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dan terima kasih.